Bab 522. Pura-pura lemah, benar-benar menyebalkan. Sander keluar dengan penasaran. Begitu keluar, ia melihat seorang pria tua berjubah hitam. Saat melihat Sander keluar, pria tua itu segera memberi hormat, "Salam, Tuan Muda." Sander terkejut, "Siapa kau?" Pria tua itu memberi hormat lagi, "Aku adalah bawahan Nyonya Stella, panggil saja aku Tetua Feng." Sander langsung sangat bersemangat, "Di mana ibuku?" Beliau sedang diawasi, jadi tak bisa menunjukkan diri. Ekspresi Sander menjadi serius, tak diragukan lagi, pasti ulah sekte masa lalu. Wanita ini benar-benar keterlaluan, ia bahkan mengirim orang untuk mengawasi orang-orang terdekatnya. Seolah teringat sesuatu, Sander segera bertanya, "Apakah kau yang memberikan informasi tentang penjelajah waktu kepadaku sebelumnya?" "Benar, orang-orang Nyonya Stella sedang menyelidiki semua penjelajah waktu dan para kaisar." Sander menatap Tetua Feng, "Ibu menyuruhmu mencariku, apakah ada sesuatu?" Tetua Feng mengangguk, "Kami baru saja mendapat informasi bahwa ada pasukan misterius sedang menuju ke sini. Kekuatan mereka sangat kuat, jadi kami datang untuk membantumu pergi dari sini." "Pasukan misterius apa?" "Entahlah, mereka sangat misterius dan kekuatannya sangat menakutkan, orang-orang kami tak berani mendekat." Raut wajah Sander menjadi serius. Tetua Feng lanjut berkata, "Selain itu, pemimpin sekte masa lalu telah meningkatkan imbalan buronan menjadi 5 sumber leluhur. Banyak penjelajah waktu sudah tergoda, mereka berbondong-bondong datang ke sini. Menurut informasi kami, ada juga beberapa master yang tak diketahui." Sander mengernyit, "Master yang tak diketahui?" Tetua Feng menjelaskan, "Mereka adalah beberapa penjelajah waktu yang menyegel diri mereka sendiri karena masalah umur. Dengan munculnya sumber leluhur, mereka datang untuk memburumu." "Apakah ada informasi tentang umur mereka?" "Tak bisa diselidiki," jawab lawan. Sander mengerutkan kening lebih dalam. Setiap era memiliki orang yang luar biasa, beberapa masih aktif, namun kebanyakan menyegel diri mereka sendiri dan tak peduli dengan urusan dunia, jadi tak bisa diselidiki. Bahkan sekte masa lalu pun tak tahu. Sejauh yang kami tahu, mereka mengirim orang ke setiap era untuk mencari para master." Tetua Feng berkata lagi, "Namun, kami mengetahui beberapa kekuatan terkuat." Sander penasaran, "Maksudnya?" "Dari dulu hingga sekarang, dalam miliaran tahun, yang terkuat adalah sekte masa lalu, kemudian ada kuil suci Suyue dan kuil iblis Suyue. Selain itu, 4 klan kuno, yaitu klan Gu, klan Tian, klan Qing, dan klan Yu. Di bawahnya lagi, ada para master kuat yang tak berafiliasi." "Apakah rentang waktu hanya miliaran tahun?" tanya Sander. "Entahlah, lebih jauh lagi, mungkin hanya pemimpin sekte masa lalu yang tahu," jawab Tetua Feng. "Tuan Muda, ayo ikut aku." Kemudian ia menoleh ke Feni, mohon bantuannya untuk membuka jalan. Feni segera menebas dengan pedangnya. Setelah itu, mereka bertiga menghilang. Sander menyadari ada 2 orang berpakaian hitam di belakang mereka. Tetua Feng berkata, "Mereka akan menahan musuh. Berbahaya." Tetua Feng tersenyum, "Tuan Muda jangan khawatir, mereka tak akan bertarung secara langsung." Sander hendak bicara, namun terdengar suara ledakan yang menggelegar dari belakang, disusul oleh awan tebal yang naik ke langit. Ternyata mereka menaruh bom. Sekelompok orang dibuat terpaksa mundur oleh awan tebal tersebut. Mereka adalah Toro serta yang lain. Setelah mundur jauh, mereka menatap awan setinggi puluhan ribu kaki di kejauhan dengan ekspresi bingung. "Apa-apaan ini?" Semua orang kaget. Raut wajah Kaisar Blake terlihat sangat muram, ada master misterius yang membantunya. "Selidiki," ujar Toro. Seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan mereka, orang yang membantunya adalah anggota organisasi yang didirikan oleh Stella. "Ini adalah kekuatan misterius, yang kami tahu tentang mereka juga sangat sedikit. Kekuatan ini mengadopsi jalur teknologi, kekuatan mereka sangat aneh, kalian harus berhati-hati." Usai bicara ia pun menghilang. Toro mengernyit. Penjelajah waktu lainnya juga tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Pria tua itu sudah pergi, jadi meski bingung, mereka tak bisa bertanya lebih lanjut. Sekarang, Sander seperti 5 sumber leluhur yang berjalan, tak ada yang tak tergoda. Sander dan yang lain terus melaju.
Di tengah jalan, Sander tiba-tiba bertanya, "Tetua Feng, tadi kau bilang ibuku mendirikan sebuah organisasi di sini?" "Benar." Sander merasa penasaran, kapan didirikannya? Tetua Feng menjawab, "Sudah cukup lama, namun, saat itu hanya meneliti tempat ini dan beberapa senjata baru. Hingga setelah pernikahanmu, Nyonya mulai mengembangkan organisasi ini dan merekrut para master. Kaisar Daluo yang membantu Tuan Muda sebelumnya, adalah anggota organisasi kami." Sander terkejut. Kaisar Daluo ternyata adalah bawahan ibunya. Ini benar-benar mengejutkan. Namun ia juga merasa terharu. Ternyata, ibunya tak pernah benar-benar pergi, ia selalu diam-diam membantu dirinya. Inilah kasih sayang seorang ibu. Tetua Feng lanjut berkata, "Namun, kekuatan kami masih tak sebanding dengan sekte masa lalu, jadi kami selalu bersembunyi. Kali ini, kami akan membawa Tuan Muda ke kota Suan. Itu adalah tempat yang dibangun oleh Nyonya khusus untuk Tuan Muda, bisa membuat Tuan Muda aman selama sebulan." "Apa lagi rencana ibu?" tanya Jowin. "Pertama-tama pergi ke kota Suan, menggunakan berbagai formasi di sana untuk menunda waktu," jawab Tetua Feng. "Di mana ibu sekarang?" "Entahlah, gerak-gerik Nyonya selalu sangat misterius. Kami tak tahu ia berada di mana, hanya ia yang bisa menghubungi kami." Sander mengangguk, "Paham. Kita hampir sampai," ujar Tetua Feng. Tiba-tiba, dari belakang muncul puluhan aura kuat yang menyerang. Raut wajah Tetua Feng berubah drastis, itu pasukan misterius, tak disangka mereka datang secepat ini. Feni menoleh, samar-samar terlihat puluhan sosok hitam sedang mendekat dengan cepat. Melihat itu, mata Feni menunjukkan kekhawatiran yang jarang terlihat. Kemudian 3 pria berjubah hitam muncul di depan mereka bertiga. Ekspresi Sander sedikit berubah. Ketika ia hendak bertindak, Tetua Feng segera berkata, "Tuan Muda, jangan bertindak, mereka adalah orang-orang kita." Ketiga pria berjubah hitam itu langsung menyerang Master Misterius di belakang. Dalam sekejap, belasan awan tebal muncul, dan gelombang panas yang dahsyat langsung menyebar ke arah Sander serta yang lain. Mata Feni menyipit, ia mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah cahaya pedang langsung menyelimuti mereka bertiga. Sander menoleh dan merasa terkejut, "Paman, apakah mereka melakukan serangan bunuh diri?" Tetua Feng berkata, "Tuan Muda jangan khawatir, mereka bukan manusia, melainkan puppet bunuh diri yang khusus kami ciptakan, hanya memiliki kesadaran bertarung." Sander terdiam. Ibunya sungguh luar biasa. Tetua Feng masih ingin mengatakan sesuatu, namun puluhan aura kuat tiba-tiba menyerbu dari belakang. Sander kembali melihat ke belakang, kini awan tebal sudah hancur oleh kekuatan dahsyat, dan puluhan sosok sekali lagi menyerbu. Ekspresi Tetua Feng langsung berubah, "Tuan Muda, ayo pergi." Kemudian mereka bertiga dengan cepat melesat ke kejauhan. Sander menoleh, kecepatan para master itu begitu cepat hingga ia tak bisa melihat wujud asli mereka, hanya bisa melihat bayangan buram. Ekspresi Sander menjadi serius. Lah tahu, mereka tak secepat orang-orang itu. Paling lama setengah jam lagi mereka akan terkejar. Para master ini jauh lebih kuat dari penjaga naga jahat klan Gu sebelumnya. Benar-benar mengerikan. Feni tiba-tiba berkata, "Kalian pergi dulu." Sander segera marah, "Tak bisa." Feni menatap Sander, "Pergilah ke kota Suan, ibumu bilang tempat itu bisa memberimu waktu 1 bulan, sekarang yang paling penting bagimu adalah waktu." Usai bicara, ia hendak berbalik, namun Sander menahan lengannya, "Tak bisa." Feni juga target mereka. Kalau Feni tetap tinggal, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Feni. Para master ini sangat cepat, kalau aku tak menghalangi mereka, kita semua tak akan bisa melarikan diri. Sander hendak bicara, namun Feni angkat bicara dulu, "Sudah di saat seperti ini, bisakah kau jangan keras kepala? Kalian pergi dulu, aku punya cara untuk melarikan diri." Kemudian ia langsung menyingkirkan tangan Sander, dan menyerbu para master misterius itu. Saat ini ia sangat marah, kalau Sander tak pergi, bagaimana ia bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya? Selalu berpura-pura lemah, benar-benar menyebalkan. Namun pada saat berikutnya, ekspresi Feni tiba-tiba berubah, sebuah cahaya merah melesat dari tubuh Sander ke langit,
dan dengan munculnya cahaya merah itu, Sander yang awalnya normal dalam sekejap berubah menjadi manusia berdarah. La langsung mengaktifkan garis keturunan iblis gila. Dan, sepenuhnya mengaktifkannya. Feni tercengang. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Belakangan ini cerita Mile dan Destri sudah mulai ditulis. Kali ini berbeda, karena ceritanya akan terus berlanjut. Hanya cerita mereka berdua. Kali ini Destri akan sangat mendominasi. Bersambung. Bab 523 Feni mendadak menjadi kuat. Mengaktifkan garis keturunan iblis gila. Feni marah besar, apa yang kau lakukan? Hadapi bersama, jawab Sander. Kemudian ia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang puluhan master yang ada di depan. Auranya saat ini mencapai tingkat yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya itu, ketika garis keturunan iblis gila muncul, garis keturunan manusianya juga segera muncul. Garis keturunan Yan Huang tak muncul, karena Sander tak berani membiarkan 3 garis keturunan muncul bersamaan. 2 gadis keturunan sudah merupakan batasannya. Melihat Sander menyerang para master di kejauhan, Feni langsung marah, menyebalkan. Kemudian langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang. Tetua Feng segera mengeluarkan sebuah jimat komunikasi dan menghancurkannya. Di kejauhan, seorang master dengan tombak panjang menusukkan tombaknya ke pedang Suanyuan milik Sander. Bumim. Cahaya pedang meledak, kekuatan yang kuat langsung membuat Sander terpental mundur. Saat Sander terpental mundur, sesosok orang muncul di depannya, kemudian, sebuah kilauan dingin langsung menusuk ke tengah alisnya. Namun Feni tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Bumim. Sosok itu langsung terpelanting ribuan meter jauhnya. Feni menoleh ke arah Sander, kejernihan di mata Sander perlahan mulai menghilang. Pastikan dirimu masih memiliki sedikit kesadaran. Kalau benar-benar menjadi gila, Feni sulit untuk menekannya. Karena saat ini Sander masih memiliki garis keturunan manusia. Ekspresi Sander perlahan berubah, ia juga ingin menekan garis keturunan iblis gila, namun garis keturunan ini sangat memberontak, sama sekali tak bekerja sama dengannya. Feni ingin mengatakan sesuatu lagi, namun puluhan aura kuat dari kejauhan langsung menyerang ke arah mereka berdua. Kilatan niat membunuh yang dingin muncul di mata Feni, ia melangkah maju, dan kekuatan misterius langsung menyelimuti semua master yang menyerang. Domain pedang. Saat domain pedang digunakan, Feni menebaskan pedangnya ke depan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bumim. Para master yang menyerang langsung terpental. Namun, domain pedang Feni juga hancur. Setelah membuat orang-orang itu terpelanting, Feni menarik lengan Sander, lalu pergi dengan pedangnya. Namun sesosok orang tiba-tiba muncul di depan mereka, kemudian cahaya pedang menyapu turun. Mata Feni sedikit menyipit, ia memegang pedangnya dengan tangan kanan dan langsung menebas ke depan. Bumim. Ribuan cahaya pedang meledak seketika, membuat Feni dan Sander terpental ribuan meter. Di depan mereka, berdiri seorang pria berpakaian hitam. Pria itu menatap Feni dan Sander dengan dingin, pedang di tangannya memancarkan kilauan dingin yang menakutkan. Pada saat ini, puluhan aura kuat langsung menyerang dari belakang mereka. Feni menoleh ke Sander, karena kau tak mau pergi, ayo kita bunuh mereka semua, kau hadapi yang memegang pedang itu. Baiklah. Usai bicara, ia berbalik dan menyerang master yang memegang pedang itu. Saat ia menyerang, sekelilingnya langsung berubah menjadi lautan darah. Hampir bersamaan, Feni juga langsung menyerang sekelompok master yang datang. Pria berpakaian hitam itu menggerakkan pergelangan tangannya, lalu mengangkat pedangnya dan menebas ke depan dengan kuat. Kilauan pedang melesat jauh. Bumim. Cahaya pedang berwarna darah yang menyelimuti tubuh Sander langsung dibuat hancur oleh satu tebasan itu, sementara itu, Sander terpental mundur puluhan ribu meter jauhnya. Sebelum ia berhenti, pria berpakaian hitam itu muncul di atasnya, lalu kembali menebas dengan kuat. Bumim. Sander kembali terpental. Pria berpakaian hitam itu tak berniat memberi Sander kesempatan, dan langsung mengejar dengan pedangnya. Serangan demi serangan diluncurkan, dalam sekejap, Sander sudah terpental mundur hingga puluhan ribu meter jauhnya. Menghadapi serangan pria berpakaian hitam yang ganas ini,
Sander saat ini hanya bisa bertahan secara pasif, karena kekuatan tebasan lawannya sangat besar, dan kecepatannya terlalu cepat, ia sama sekali tak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Namun, berkat garis keturunan iblis gila, aura dan kekuatannya semakin kuat. Yang terpenting, garis keturunan manusianya mulai kembali memperkuat tubuhnya. Selama hampir 1 jam, pria berpakaian hitam itu menghujani Sander dengan serangan tanpa henti. Sander sama sekali tak memiliki kesempatan untuk menyerang balik, ia sepenuhnya ditekan. Saat ini, Kaisar Blake serta yang lainnya juga sudah tiba. Melihat pria berpakaian hitam dan yang lainnya, Toro langsung mengerutkan kening. Ia menoleh ke Kaisar Blake, namun pihak lawan menggeleng, menandakan ia juga tak mengenal orang-orang ini. Wajah Toro langsung muram. Dari mana sekte masa lalu merekrut para master tingkat tinggi ini? Kau juga tak mengenal mereka? Tanya Kaisar Blake. Toro menatap pria berpakaian hitam. Setelah beberapa saat, ia menggeleng. Apakah mungkin mereka dari kuil suci Suyue atau kuil iblis Suyue? Toro melihat ke arah para master di kejauhan, lalu menggeleng. Aku tak yakin, karena aku belum pernah berhubungan dengan orang-orang dari kedua tempat tersebut. Kaisar Blake melihat ke arah Sander di kejauhan. Kita serang bersama. Toro melirik pria berpakaian hitam, tanyakan padanya. Kaisar Blake terdiam. Saat ini Sander sedang berduel dengan pria berpakaian hitam itu. Kalau mereka sembarangan turun tangan, sangat mungkin akan memicu permusuhan dari pria berpakaian hitam itu. Bagaimanapun, Sander bernilai 5 sumber leluhur. Toro berkata, tunggu dan lihat dulu. Kalau ia bisa membunuh Sander, maka 5 sumber leluhur itu miliknya. Kalau ia kalah, kita baru bertindak. Kaisar Blake mengangguk, meski merasa agak tak puas, ia terpaksa setuju. Kalau mereka bertindak sekarang, kemungkinan besar akan terjadi perselisihan internal, dan pada saat seperti ini, perselisihan internal jelas sangat bodoh, karena itu akan memberi kesempatan kepada Sander dan Feni. Tunggu. Toro tiba-tiba berkata, meski tak bisa menyerang Sander, kita bisa membunuh kultivator pedang wanita itu dulu. Kaisar Blake langsung melihat ke arah Feni di kejauhan. Aku juga berpikir demikian. Selama ini, kalau bukan karena wanita bergaun hitam ini, mereka sudah lama membunuh Sander. Toro tak membuang waktu lagi, langsung menyerang ke arah Feni di kejauhan. Bunuh Feni dulu. Di kejauhan, Feni seolah merasakan sesuatu, segera menoleh dan sebuah kekuatan tinju yang mengerikan menghantam ke arahnya. Feni sekali lagi menggunakan domain pedang, kemudian dengan cepat mengayunkan pedangnya, berbagai sinar pedang meledak keluar dari domain pedang. Bumim. Toro serta yang lain langsung terpental hingga puluhan ribu meter jauhnya. Namun, domain pedang Feni juga hancur seketika. Ia sendiri terpental mundur, pada saat yang sama puluhan sosok menyerang ke arahnya. Feni sekali lagi mengayunkan pedangnya ke depan, sinar langsung menyelimuti ruang sekitarnya. Put! Suara mengerikan terus terdengar. Tak lama kemudian, hujan pedang itu hancur lagi, sebuah tinju meluncur ke arah Feni. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan, membuat ruang dan waktu di sekitarnya hancur berantakan. Menghadapi satu pukulan yang menakutkan ini, raut wajah Feni menjadi sangat ganas. Ia langsung membelah dengan pedangnya. Bumim. Pukulan itu hancur berkeping-keping, namun, Feni sendiri juga langsung terpental hingga ribuan meter jauhnya. Sebelum berhenti, kekuatan dari ratusan master segera menyerangnya. Feni sekali lagi menggunakan domain pedang. Seiring dengan banyaknya energi yang ditransfer, raut wajahnya seketika menjadi pucat, kemudian ia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke depan dengan tangan kanannya. Bumim. Berbagai suara keras terus terdengar, gelombang kekuatan yang ganas terus-menerus menyebar, semua master di sekitar terus terpental mundur, dan di tengah gelombang-gelombang itu, Feni sendiri juga terus terpental mundur. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya, dan ketika ia berhenti, pakaiannya sudah berwarna merah darah. Tak hanya itu, wajahnya juga menjadi pucat pasi. Dari awal hingga sekarang, ia terus-menerus diserang oleh banyak orang, menahan banyak kekuatan yang kuat. Pada saat ini, ia hampir mencapai batasnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena ia membatasi sebagian kultivasinya sendiri. Saat Feni baru saja berhenti, sebuah pukulan kembali menyerangnya.
Melihat Toro yang terus menyerang, ia menunjukkan ekspresi dingin, menoleh ke arah Sander di kejauhan. Ketika melihat Sander mulai kehilangan akal sehatnya, ia tak lagi menahan kekuatan sebenarnya, tiba-tiba meluncur ke depan, dan menusuk dengan pedangnya. Bungim. Pukulan itu hancur. Feni terus melesat maju, dan menusuk langsung ke arah Toro. Sinar pedang seperti kilat. Melihat ini, raut wajah Toro berubah drastis. Ia kaget dan bingung, kok momentum pedang wanita ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Sama sekali tak berani menghadapi pedang Feni, jadi ia terus mundur. Pada saat yang sama, Feni tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Pupil Toro tiba-tiba menyusut, secara naluriah ia meninju keluar, dan sejumlah sinar pukulan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Bungim. Feni membelah pukulan itu dengan pedangnya, lalu sebuah sinar pedang menembus dada Toro. Setelah cahaya pedang menghilang, Feni sudah muncul di belakang Toro. Mata Toro penuh dengan keterkejutan dan kebingungan, bagaimana pedang wanita ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Feni segera menghancurkan jiwa Toro saat pedang menembus dadanya. Saat Feni baru saja berhenti, sejumlah besar kekuatan yang kuat segera menyerangnya. Feni mengayunkan pedang secara horizontal. Bungim. Sinar pedang hancur, semua master terus terpental mundur, namun pada saat berikutnya, banyak master kembali menyerangnya. Melihat banyaknya master yang menyerang, mata Feni tiba-tiba menjadi dingin, pedang di tangannya gemetar dengan hebat. Bersambung.